Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fars Julian Ajari. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Saya di sini akan menyebutkan beberapa hak dan kewajiban dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hak dalam sila pertama yaitu memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan kewajiban dalam sila pertama yaitu tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuzi Rahayu dari kelas 10 MIPA 2. Menurut saya, etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang beretika tidak akan terjerumus dalam praktek korupsi, bersikap arogan, ataupun suka menjelekan lembaga lain atau orang lain. Begitupun Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, agama, maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmadani dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang terdapat di sila 1. Hak yang didapat dari sila ke-1, yang pertama, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjelaskan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban terhadap sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kewajiban mempercayai Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nabila dari 12 IPS 3. Pengertian hak menurut John Salmon membagi hak ke dalam 4 pengertian hak. Dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum. Hak kekebalan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Hak adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang, yang dan sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Dilaksanakan pekerjaan tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. 29 Agustus 2019. Kewajiban menurut Prof. RMNT Sukamto Notanugoro adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban adalah suatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wansala Sekarfidaus dari kelas 11 IPS 3. Sini saya akan mengungkapkan pendapat mengenai teori HAM yang dianut oleh Indonesia, yaitu yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Yang kedua, teori trias politika. Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang ketiga, teori kedaulatan rakyat. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rossi. Teori ini menyatakan bahwa penguasaan diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat. Yang keempat, teori negara hukum. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Yang kelima, teori hukum alam. Teori ini hak asasi manusia dipandang sebagai hak kodrati yang sudah melekat pada manusia sejak lahir, dan jika manusia tersebut meninggal, maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Yang keenam,
Teori positivisme. Teori ini, setiap warga negara baru mempunyai hak setelah ada aturan yang jelas dan tertulis yang mengatur tentang hak-hak warga negara tersebut. 7. Teori utilitarian. Teori ini kelompok mayoritas yang diutamakan. Pelindungan hak asasi manusia pada dasarnya demi mencapai kebahagiaan kelompok mayoritas. 8. Teori hukum kodrati. Teori hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui dari nalar manusia. Yang ke-9, teori anti-utilitarian. Gerald Dworkin menjelaskan bahwa asasi manusia adalah kartu truf politis yang dimiliki oleh individu-individu yang digunakan jika karena suatu sebab tujuan kolektif tidak memadai untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang dimiliki atau dilakukan mereka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang begitu mudahnya pejabat dalam satu lembaga bahkan antar lembaga bisa saling menjatuhkan bukannya saling kerjasama adalah seharusnya apabila ada persaingan saling kerjasama dan menguntungkan satu dengan yang lain dan tidak saling menjatuhkan dan membuat hal-hal yang tidak baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Suci, saya dari kelas 12 IPS 1. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro ialah bahwa hak yaitu sesuatu hal yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro ialah ia berkata bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban pun ialah sesuatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak dan wewenang kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya dilakukan atau diterima. Sedangkan kewajiban adalah sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Tiara Ramadina dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mengemukakan pendapat tentang pelaksanaan kerjanya para pejabat yang bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan kasus di atas, seharusnya kita tahu betapa pentingnya persatuan dan kesatuan suatu bangsa, apalagi bangsa Indonesia yang negaranya beraneka ragam, dan kita sebagai warga negara harus saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Apriliani dari 12 IPS 5. Saya akan menjelaskan pengertian tentang hak menurut para ahli. Hak menurut John Locke, hak ialah individu sesuai kodratnya merupakan makhluk-makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak dan kodrat yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Sedangkan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Menurut saya, penjabat tidak perlu menjatuhkan lembaga lain untuk kepentingan sendiri. Dan seharusnya kerjasama antar lembaga lah yang perlu ditingkatkan agar silaturahmi tetap terjaga. Jikapun ingin bersaing, bersainglah secara sehat, tidak perlu menjatuhkan lembaga lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Pendapat saya tentang pelaksanaan kerja pejabat bisa menyinggung dari nilai-nilai Pancasila, bersikap arogan, suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain. Menurut saya, seharusnya masyarakat tidak harus bersikap arogan atau menjelekkan lembaga lain, karena akibatnya bisa memecahkan bangsa Indonesia.
Agar tidak terjadi konflik maupun perpecahan bangsa Indonesia sendiri, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang terdapat di bangsa kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Widya Ramadanti dari kelas 12 IPS 4. Hak yang didapat dari sila ke-1. 1. Hak kebebasan untuk memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban didapat dalam sila ke-1. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati dari kelas 10 IPS 3. Dengan kali ini saya akan berpendapat, yaitu kurangnya rasa saling menghargai terhadap lembaga satu dengan lembaga lainnya. Dan tidak seharusnya lembaga satu merasa paling tahu dan merasa paling benar di antara lembaga-lembaga lainnya, sehingga terjadinya konflik dikarenakan lembaga satu tidak suka dengan lembaga yang paling merasa benar dan merasa paling tahu atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurista Monaristi, kelas 10 IPS 7. Menurut pendapat saya, masyarakat harus diberi arahan dengan baik-baik tanpa adanya emosi, dan demikian sebagai muslim kita harus senantiasa menjaga lisan kita agar tidak menyalakan api permusuhan di antara manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Utapia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan hak dan kewajiban sila-sila Pancasila. Hak dalam sila ketiga. 1. Hak untuk ikut serta dalam bela negara. 2. Hak untuk menjadi abdi negara. Kewajiban dalam sila ketiga. Kewajiban dalam sila ketiga. 1. Kewajiban dalam upaya bela negara. 2. Kewajiban dalam membela persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sri Haryati dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang didapat dalam sila pertama. Yang 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Dan juga ada kewajiban yang didapat dalam sila pertama. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kedua, kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andini, saya dari kelas 12 MIPA 4. Hak dalam sila ke-1. 1. Setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. 2. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1. 1. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. 2. Membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heriansyah dari kelas 12 MIPA 2. Faktor penyebabnya terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab internal: 1. Memiliki sifat intoleran. 2. Memiliki sifat individualis. 3. Memiliki kondisi psikologis yang buruk. Sedangkan faktor eksternalnya adalah: 1. Terdapat kesenjangan sosial yang terjadi. 2. Adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran. 3. Lemahnya regulasi yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari kelas 10 IPS 7. Di sini saya akan menjawab tugas yang pertama untuk bab yang kedua. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara.
Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Yang kedua, landas kontinen. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nugrahani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat tentang hak dan kewajiban menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Hak yakni sesuatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Arianti, 12 IPS 4. Berdasarkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, hak dan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah hak yang didapat. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Dan kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Alfitriana. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lainnya. Yang kedua, memiliki sifat intoleran. Dan yang ketiga, memiliki sifat individualis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Atika dari kelas 12 IPS 4. Hak menurut RMT Sukamto Notonegoro, hak ialah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabin Bazir Nugraha dari kelas 12 MIPA 1. Pengertian hak menurut Kuncoro Purba Pranoto. Hak ialah sesuatu yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya yang sehingga sifatnya suci. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sri dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menjelaskan pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Pengertian hak menurut Surjono Sukanto, hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak searah atau relatif, yaitu hak yang muncul dalam hukum perjanjian atau perikatan. Sedangkan yang kedua adalah hak jamak arah atau absolut, bisa berupa hak dalam ketatanegaraan, hak berkeluarga, hak kepribadian, ataupun hak objek material. Sedangkan pengertian kewajiban menurut Dr. Profesor Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan ataupun diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat
dipaksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari 10 MIPA 2. Pendapat saya terhadap teks tersebut adalah, mengapa kita harus saling berselisih ketika merasa paling hebat dan benar? Seharusnya, ketika dalam keadaan tersebut, kita bisa saling bekerja sama walaupun ada pendapat yang berbeda. Jika pendapat itu disatukan, maka akan menghasilkan ide yang sangat luar biasa. Jadi, buat apa kita berselisih, hanya akan merusak tali persaudaraan. Lebih baik bekerja sama yang akan memperingan masalah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari 10 MIPA 2. Pendapat saya terhadap teks tersebut adalah, mengapa kita harus saling berselisih ketika merasa paling hebat dan benar? Seharusnya, ketika dalam keadaan tersebut, kita bisa saling bekerja sama walaupun ada pendapat yang berbeda. Jika pendapat itu disatukan, maka akan menghasilkan ide yang sangat luar biasa. Jadi, buat apa kita berselisih, hanya akan merusak tali persaudaraan. Lebih baik bekerja sama yang akan memperingan masalah. Terima kasih. Mohon maaf atas. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari kelas 12 MIPA 3. Hak menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah beban seseorang dalam menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya dari pihak lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dewi dari kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila ke-1, 1. Memeluk agama yang diyakini, 2. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1, 1. Tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, 2. Menghormati keyakinan orang lain, 3. Menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Sukmadi dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa untuk melakukan atau menerima suatu hal yang sudah semestinya dilakukan atau diterima oleh pihak tersebut. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan ataupun diterima oleh pihak lain. Profesor Dr. Notonegoro menyatakan kewajiban adalah sebuah beban yang diberikan kepada pihak tertentu yang memiliki sifat memaksa dan dapat dituntut. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atika dari kelas 12 IPS 4. Hak dalam sila pertama, 1. Hak untuk memeluk agama berdasarkan keyakinan, 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan, 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban yang terdapat dalam sila pertama, 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama, 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sibi Nur Alif dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya, penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideologi jiwa, dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi, dalam tahap pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat ini Pancasila hanya dijadikan sebagai hafalan saja,
baik di kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat, bahkan pejabat. Tapi beberapa dari mereka belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Belum bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadilah penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Sifat arogan yang dimiliki oleh pejabat, dan menjatuhkan antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Anugrah Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam sila pertama. Hak yang kita peroleh dalam sila pertama yaitu 1. Kita mempunyai hak untuk memilih sendiri keyakinan yang kita yakini tanpa paksaan. 2. Hak untuk melaksanakan ibadah dan merayakan hari besar tanpa adanya gangguan. Lalu kewajiban dalam sila pertama yaitu 1. Kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban agama tersebut yaitu beribadah. 2. Kewajiban untuk mempunyai sikap toleransi antar setiap agama. 3. Kewajiban untuk saling menjaga kesatuan dan persatuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedin Junaidin. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Adapun kewajibannya menurut Profesor Dr. Noto Negoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anira Tujana dari 12 IPS 5. Hak dalam sila ke-1, hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan, hak untuk menjalankan ibadah yang aman tanpa gangguan, hak untuk dihargai sesama umat manusia. Kewajiban dalam sila ke-1, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta, kewajiban melaksanakan ketentuan agama, kewajiban menghormati antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban menurut para ahli. Hak menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro adalah sebuah kekuasaan yang menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya dilakukan. Sedangkan hak menurut Sri Janti merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya pedoman bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Kewajiban menurut Curzon dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban universal atau umum, dan kewajiban primer. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Muti Anggraini, kelas 12 MIPA 2. Pengertian kewajiban. Yang pertama, pendapat dari Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kewajiban adalah beban yang memberikan sesuatu yang seharusnya dibiarkan oleh pihak tertentu. Pengertian hak. Yang pertama, Profesor Dr. Notonegoro berpendapat bahwa hak yakni sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita. Yang kedua, menurut John Locke, hak ialah individu sesuai kodratnya merupakan makhluk-makhluk yang bebas yang setara. Yang ketiga, menurut Kunjoro Purba-Pranoto, hak ialah sesuatu yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, saya dari kelas 11 IPS 4. Saya akan membacakan. Paham integritas adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Suepomo, yang menurutnya negara adalah hukum,
di mana jika negara berbahagia berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongan juga, karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonom sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integritas, karena kepentingan individu adalah kepentingan negara. Begitu juga sebaliknya, pidato Soepomo dalam sidang Badan Persiapan Persiapan Kemerdekaan BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Lihat Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 28 Mei 1945 sampai 22 Agustus 1945. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpisri dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban menurut sila kedua. Ada 3 poin dalam hak. Yang pertama, hak untuk diakui dan diperlakukan secara adil sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, hak untuk saling menghormati, dan yang terakhir, hak untuk dicintai sesama manusia. Untuk kewajiban juga memiliki 3 poin. Yang pertama, kewajiban untuk saling mencintai. Yang kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Dan yang ketiga, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Auliawati dari kelas 10 IPS 6. Saya ingin menjawab soal PPKN karena menurut saya banyak pejabat-pejabat yang terlibat dalam tindakan pidana, dan bagi orang-orang atau pejabat-pejabat itu tidak adil. Tapi bagi saya itu benar, karena jika ada pejabat yang terlibat dalam tindakan pidana, dalam tindakan korupsi, itu memang harus ditahan atau dipenjarakan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, penting bagi rakyat Indonesia untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedin Junaidin. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak menurut sila kedua, yang pertama, hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna kulit, jabatan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, hak untuk dicintai sesama manusia. Yang terakhir, hak untuk dihormati sesama manusia. Adapun kewajibannya menurut sila kedua, yaitu kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Yang terakhir, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Siti Nurkapa dari kelas 12 IPS 5 akan menjelaskan hak dan kewajiban sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya hak memeluk agama yang diyakininya, meyakinkan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan hak untuk dihargai sesama umat beragama. Sedangkan kewajiban dalam sila pertama yaitu tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, hormati keyakinan orang lain,
menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sulastri Apriliandi. Di sini dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak dalam sila ke-1. Yang pertama, hak memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hak untuk menghargai dan dihargai sesama umat beragama. Yang ketiga, menjalani ibadah sesuai agama masing-masing tanpa adanya gangguan. Kewajiban dalam sila ketiga. Yang pertama, kewajiban menjaga persatuan. Yang kedua, kewajiban mencintai tanah air. Yang ketiga, kewajiban untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahmadani, kelas 10 IPS 2. Menurut pendapat saya, agar tidak terjadinya kebisingan lembaga kerja, maka suatu lembaga tersebut harus tetap fokus mengembangkan tujuan lembaganya masing-masing. Jangan dengarkan omongan buruk dari lembaga lain, dan jangan kita mengikut campur urusan lembaga orang lain. Lebih baik saling support agar dapat mencapai tujuannya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nusafera, saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban dalam Pancasila. Adapun sila pertama itu 1, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki hak kebebasan beragama, kebebasan dari ras, suku, warna kulit, juga memiliki kewajiban hormat menghormati setiap perbedaan agama, budaya, dan ras. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki hak pengakuan martabat manusia, memiliki kewajiban mengakui persamaan derajat. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memiliki hak kemerdekaan dan memperoleh martabat yang sama, juga memiliki kewajiban untuk cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, juga memiliki kewajiban mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki hak jaminan sosial, juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Lisnayanti dari kelas 12 IPS 2. Pengertian hak menurut Sri Taji adalah menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujagung Sapitri dari kelas 12 IPS 3. Hak dalam sila pertama. 1. Hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. 2. Hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa adanya gangguan. 3. Hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila pertama. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Marcelina dari kelas 12 IPS 3. Berdasarkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maka hak dan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah hak yang didapat. Yang ke-1 adalah hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1. Kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2. Kewajiban melaksanakan ketentuan agama. 3. Kewajiban menghormati antar umat beragama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Saputri dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan hak dan kewajiban yang ada di sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hak yang didapat dari sila ke-1 yaitu yang pertama, hak kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, hak untuk beribadah dengan aman tanpa ada gangguan. Yang ketiga, hak untuk menghargai antar umat beragama. Kewajiban yang terdapat di sila ke-1 yaitu yang pertama, kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Yang ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla dari kelas 10 MIPA 4. Mengapa saat ini aktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan negara sudah jauh dari yang sebenarnya? Menurut saya, itu bisa saja terjadi karena melemahnya kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Mungkin juga bisa terjadi karena sebagian cara pandang masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila mulai luntur, bahkan hampir berada pada titik terendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Siti Nur Ajiyah dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban menurut para ahli. Hak menurut Sri Janti merupakan unsur normatif yang berfungsi berpedoman perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan hak menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan beberapa penyebab pelanggaran hak dan kewajiban oleh warga negara. Yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban dalam memenuhi hak warga negara lainnya. Yang kedua, memiliki sifat apatis terhadap terpengaruhnya hak warga negara lainnya. Dan yang ketiga, memiliki sifat intoleran. Dan yang terakhir, memiliki sifat individualis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan salah satu contoh hak dan kewajiban menurut Pancasila. Saya ambil hak dan kewajiban menurut sila kelima. Hak menurut sila kelima yaitu 1. Hak untuk diperlakukan secara adil, dan 2. Untuk dihormati. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan menurut sila kelima adalah yang pertama, kewajiban untuk berperilaku adil sama manusia, dan yang kedua, kewajiban untuk saling menghormati antar sesama manusia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Nayanti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak dalam sila ke-1. 1. Hak memilih agama sesuai kepercayaannya masing-masing. 2. Hak menghargai dan dihargai sesama umat manusia dan beragama. 3. Hak menjalani ibadah sesuai masing-masing tanpa adanya gangguan. Kewajiban dalam sila ketiga. 1. Kewajiban menjaga persatuan. 2. Kewajiban mencintai tanah air. 3. Kewajiban untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Luana dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan hak dan kewajiban dari sila kedua. Hak
dari sila kedua yang pertama yaitu hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, hak untuk diakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, warna, kulit, jabatan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak untuk dicintai sesama manusia. Yang keempat, hak untuk dihormati sesama manusia. Kewajiban dari sila kedua yaitu yang pertama, kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia, kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Yang ketiga, kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.